Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasyatu Wahditya. Dan pada materi dinamika wawasan Nusantara, saya akan membacakan unsur dasar konsepsi, dasar hukum, dan kedudukan. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan wajah dalam materi wawasan Nusantara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanisana Afrins. Jadi kemudian materi dinamika wawasan Nusantara, saya akan menjelaskan tentang definisi, hakikat, serta ajaran dasar. Saya Virginia Ratu Salma. Pada materi kewawasan Nusantara, saya akan menjelaskan pentingnya pemahaman wawasan Nusantara bagi generasi Z dan kesimpulan pada wawasan Nusantara. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Syafil Susil Hadi. Saya membacakan materi fungsi, tujuan, asas dalam dinamika wawasan Nusantara. Saya Indra Mulyawan. Pada dinamika wawasan Nusantara, saya akan menjelaskan tentang tantangan budaya di Indonesia. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang definisi. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya di sini ada hakikat. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dan kata lain, wawasan Nusantara adalah persatuan dan kesatuan wilayah. Selanjutnya, ajaran dasar. Ada dua landasan yang mengenai dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Pancasila diakui sebagai ideologi dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur dasar konsepsi. Yang pertama ada wadah. Wadah merupakan tempat berlangsungnya segala aktivitas bangsa Indonesia. Yang kedua itu isi. Isi merupakan aspirasi bangsa, cita-cita, dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga ada tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi antara isi dan wadah. Dasar hukum. Dasar hukum wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 33 ayat 3. Yang kedua ada pasal 25A. Yang ketiga ada TAP MPR nomor 4/MPR/1973. Kedudukan. Kedudukan wawasan Nusantara ialah sebagai pedoman, pandangan, atau konsep dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan ini dapat dilihat dalam beberapa dimensi berikut. Yang pertama ada Pancasila. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada visi nasional atau geopolitik. Yang keempat ada ketahanan nasional atau geostrategi. Dan yang terakhir ada kebijaksanaan dasar bangsa. Baiklah, di sini lalu ada fungsi. Fungsi wawasan Nusantara dalam beberapa pandangan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional. Lalu ada fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional. Lalu selanjutnya yaitu ada fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan. Lalu ada fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Di sini ada tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional. Wawasan Nusantara terdiri dari satu yaitu kepentingan yang sama, kedua yaitu keadilan, ketiga kejujuran, keempat solidaritas, kelima kerjasama, keenam kesetiaan, dan ketujuh arah pandang. Adapun peranan dalam wawasan Nusantara yaitu mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pemanfaatan lingkungannya, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya ada wajah wawasan Nusantara. Dalam hubungan itu dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu, yaitu wawasan Nusantara atau Wasantara. Tetapi wajahnya lebih dari satu, yaitu ada 4 wajah meliputi wajah Wasantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional, wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional, wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan. Tantangan budaya di Indonesia. Keberagaman budaya, bahasa, suku, dan adat istiadatnya membuat Indonesia sering disebut sebagai negara yang kaya. Keberagaman Indonesia sejatinya telah diwariskan oleh leluhur bangsa kita sendiri dan menjadi salah satu wawasan Nusantara yang krusial. Selanjutnya,
Menjaga unsur budaya. Pemerintah dapat mengupayakan nilai-nilai dan budaya dalam program pendidikan dengan cara mengintegrasikan bahasa daerah ke dalam kurikulum sebagai pembelajaran di tingkat pendidikan formal. Pentingnya pemahaman wawasan Nusantara bagi generasi Z. Seperti yang kita tahu, untuk mengembalikan rasa nasionalisme diperlukan strategi matang yang tidak akan merugikan siapapun. Misalnya saja, generasi Z dibatasi atau sampai dilarang menggunakan sosial media demi melindungi mereka dari pengaruh globalisasi yang akan membahayakan jati diri dan rasa nasionalisme dalam diri mereka. Pada kesimpulannya, wawasan Nusantara merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus selalu dilakukan secara terus-menerus sejalan dengan dinamika proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Membangun wawasan kebangsaan generasi milenial dan Gen Z pasti akan berbeda. Kecerdasan para pengambil keputusan politik harus mampu membaca situasi yang berbeda jika ingin membangun keberlanjutan wawasan kebangsaan.